saya melakukan penghematan. Saya ingin pengeluaran-pengeluaran yang tidak perlu, pengeluaran-pengeluaran yang mubazir, saya ingin dihentikan, dibersihkan. Saya mau menghemat uang. Uang itu untuk rakyat, untuk memberi makan untuk anak-anak rakyat. Kayak yang tadi dibilang, rencana Presiden Prabowo buat hemat besar-besaran sebenarnya punya tujuan yang baik. Prabowo mau ngurangin belanja yang nggak produktif buat nambah anggaran program yang dinilai lebih strategis. Tapi yang jadi pertanyaan, gimana nasib dari PNS, masyarakat, pengusaha setelah pemerintah mau hemat besar-besaran? Atau secara lebih besar lagi, gimana nasib ekonomi Indonesia di tengah rencana efisiensi anggaran secara masif? Akhir-akhir ini lagi ramai berita nyeritain kantor kementerian dan lembaga hemat besar-besaran. Mulai dari listrik dan AC yang dimatiin tank jam 4 sore, kue rapat yang ditiadakan, sampai-sampai PNS harus patungan buat beli air galon. Nggak sampai situ aja, hemat besar-besaran pun ngebuat kementerian mangkas tenaga kerja honorer. Timeline media sosial pun belakangan dibanjiri emosi netizen. Gimana enggak? Di tengah kabar hemat besar-besaran tadi, pemerintah masih sempet-sempetnya ngangkat staf khusus baru. Nah, ribut-ribut efisiensi itu tadi sebenarnya tindak lanjut dari titah Presiden Prabowo buat hemat anggaran besar-besaran. Jadi, kalau kita tarik mundur, pada 22 Januari kemarin, Prabowo nerbitin Instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025. Intinya, Prabowo menginstruksikan kementerian lembaga buat efisiensi anggaran belanja negara sampai 306 triliun rupiah. Nggak lama setelah instruksi itu dikeluarin, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati nerbitin aturan terkait acuan anggaran yang bisa dipotong masing-masing kementerian dan lembaga. Ada 16 jenis belanja yang direkomendasikan buat dipotong dengan rincian sebagai berikut. Berdasarkan surat edaran Menteri Keuangan itu, dari total 100 kementerian dan lembaga yang ada, cuma sebanyak 17 instansi yang nggak kena pemangkasan. Artinya ada 83 instansi yang harus menghemat anggaran secara besar-besaran. Kalau kita lihat dari data yang beredar, ini 5 instansi yang kena pemotongan paling banyak. Agak ngeri ya, instansi yang kena pemotongan paling gede justru instansi yang berkontribusi signifikan ke pembangunan Indonesia selama 1 dekade terakhir. Sementara itu, instansi yang nggak kena efisiensi itu awalnya terdiri dari lembaga hukum, lembaga audit negara, lembaga yudikatif dan legislatif, dan instansi yang kelola program unggulan Prabowo, kayak Badan Gizi Nasional. Kemenkyu sendiri ngasih kesempatan buat kementerian dan lembaga buat nentuin sendiri efisiensi yang mau dilakukan. Pembahasan itu pun udah dimulai dilakukan pemerintah bersama DPR. Tapi memang yang sedang dilakukan saat ini diharapkan akan menciptakan sebuah budaya baru penekanan kepada pelaksanaan tugas secara efisien, secara cepat, secara baik. Buat catatan aja nih, rencana efisiensi anggaran ini masih dibahas pemerintah di DPR. Jadi bisa aja target efisiensi ini berubah nantinya. Meskipun masih berdinamika, rencana pemangkasan ini udah ngebuat banyak pihak was-was. Soalnya dampak dari efisiensi itu udah mulai kelihatan. Mulai dari ancaman terhentinya pembangunan infrastruktur, kabar akurasi pendeteksi gempa bumi yang turun, sampai pegawai honorer yang kena PHK. Nggak berhenti sampai situ. Efisiensi besar-besaran itu juga bisa jadi pukulan telak bagi ekonomi Indonesia. Gimana ceritanya, Rul? Efisiensi di lingkup internal, dampaknya malah ke ekonomi. Jadi Gus, pemerintah emang bilang kalau efisiensi ini nggak bakal berdampak ke pelayanan atau program terkait masyarakat. Tapi itu nggak serta-merta berarti efisiensi ini nggak bakal berdampak ke perekonomian nasional. Walaupun efisiensi dilakukan di pos-pos anggaran yang sifatnya dalam operasional instansi, tapi ini tentu bakal ngasih efek rembetan ke sektor-sektor lain. Misal nih, dari pengurangan perjalanan dinas atau rapat-rapat koordinasi kementerian, ini pasti bakal berdampak ke sektor usaha perhotelan. Ya, kayak yang kita tahu, selama ini kementerian suka ngadain rapat koordinasi di ruang-ruang konvensi hotel. Sekretaris Jenderal Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia atau PHRI, Maulana Yusron pun ngakuin kalau banyak hotel dan restoran yang bergantung pada acara pemerintah selama ini. Dampak dari efisiensi anggaran pun sudah dirasakan oleh sektor perhotelan. Banyak pesanan dari kementerian untuk acara seminar, konferensi, atau sekedar rapat koordinasi dibatalkan setelah kabar efisiensi ini muncul. Menurut Yusron, hal itu tentunya bakal menimbulkan efek rembetan ke perekonomian nasional. Nah,
Sektor usaha lain yang kemungkinan terdampak efisiensi anggaran itu adalah sektor konstruksi. Kayak yang tadi dilihat di awal, Kementerian PU berpotensi menjadi kementerian yang paling besar terpangkas anggarannya. Jadi ya nggak kaget, orang khawatir bakal banyak proyek infrastruktur pemerintah berhenti. Ujung-ujungnya para pekerja yang jadi korbannya. Kalau kita pakai angka nih, belanja pemerintah itu punya kontribusi sekitar 8-9% ke angka pertumbuhan ekonomi Indonesia. Nah, berdasarkan hitung-hitungan lembaga penelitian Freselius, kontribusi belanja pemerintah itu bisa turun ke level 5% aja kalau efisiensi lebih dari 300 triliun beneran kejadian. Nggak cuma itu, sumber pertumbuhan ekonomi dari investasi juga berpotensi berkurang karena menurunnya aktivitas pembangunan infrastruktur. Jadi, mimpi Prabowo buat ngejar pertumbuhan ekonomi 8% itu bakal makin sulit kecapai kalau pemerintah nggak nyari obat buat netralisir dampak hemat belanja besar-besaran. Kayaknya dari tadi yang lu bilang jelek-jelek semua ya, Rul. Terus buat apa ya pemerintah efisiensi? Sebenarnya, efisiensi anggaran ini bisa jadi hal yang positif sih Gus, kalau dilakukan secara hati-hati. Karena kalau kita lihat anggaran belanja negara tahun ini, pos belanja pegawai dan barang itu naik sekitar 10-13% dibanding APBN tahun lalu. Nah, di sisi lain, belanja modal tahun ini justru turun. Artinya, anggaran belanja yang dampaknya dirasakan langsung sama masyarakat itu justru menurun. Lembaga Penelitian Kebijakan Publik di Prakarsa menilai, penggunaan APBN dan APBD selama ini memang relatif boros, dan dampaknya kurang dirasakan sama masyarakat. Soalnya, selama beberapa tahun terakhir, porsi belanja pegawai itu nyampe sekitar 15-18% belanja APBN. Selain itu, total transfer ke daerah dan dana desa dari APBN, sekitar 30%-nya dipakai juga buat belanja pegawai nih. Makanya, rencana efisiensi anggaran ini dinilai bisa menjadi titik balik buat pemerintah kembali menyehatkan koceknya. Soalnya, kalau diibaratin orang nih, APBN kita itu udah susah buat jalan. Ya, masalahnya nggak lepas dari beban belanja utang yang kian membengkak, sementara di sisi lain pendapatan negara tumbuhnya lebih lambat dibanding kebutuhan belanja negara. Ya mau nggak mau, satu-satunya jalan yang bisa diambil pemerintah buat ngakalin kebutuhan belanja produktif, ya lewat efisiensi belanja yang nggak produktif. Dengan dipangkasnya anggaran yang nggak produktif, pemerintah punya ruang lebih besar buat program-program andalan, kayak makan bergizi gratis contohnya. Nggak cuma itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul bilang, efisiensi anggaran nggak bakal ganggu program bantuan sosial, yang selama ini emang dibutuhin banget sama masyarakat rentan. Bahkan Gus Ipul bilang, anggaran bansos berpotensi bertambah nantinya. Jadi kalau kita lihat, rencana pemerintah buat mangkas anggaran belanja KL ini punya tujuan yang bagus. Kalau anggaran tadi dialokasikan buat belanja yang dampaknya dirasakan langsung sama masyarakat. Jadi kalau dialokasinya benar, efisiensi ini tujuannya bagus ya, Rul? Nah itu dia Gus, karena emang banyak pakar pelaku usaha sepakat, pemerintah emang perlu melakukan efisiensi dalam anggaran belanja negara. Balik lagi, efisiensi bisa jadi titik balik buat memperbaiki struktur fiskal pemerintah yang saat ini pergerakannya udah terbatas. Pemerintah jadi bisa ngatasin permasalahan yang selama ini terhambat keuangan, kayak perbaikan kualitas pendidikan, bayar tukin dosen yang belum dibayarkan bertahun-tahun, atau bahkan ngatasin masalah kelas masyarakat menengah nih yang selama ini emang jadi sorotan. Tapi masalahnya, pemerintah juga perlu melakukan efisiensi ini secara hati-hati. Jangan sampai efisiensi ini jadi terkesan terburu-buru dan pemerintah justru memangkas anggaran yang sifatnya esensial bagi kementerian dan lembaga. Karena pelaksanaan efisiensi yang dilakukan secara tidak hati-hati justru berpotensi menimbulkan efek rembetan yang panjang nantinya. Nggak cuma itu, jangan sampai pemerintah lupa dari esensi efisiensi itu sendiri. Efisiensi itu kan tujuannya ngurangin biaya, tapi hasilin output yang sama. Jangan sampai penghematan biaya tadi malah ngurangin output atau pelayanan instansi pemerintah ke masyarakat.